Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menyiapkan Dell 7320 yang dapat dilepas. Untuk menyiapkannya pertama-tama Anda perlu menyalakannya jelas. Lalu pilih bahasa dan klik lanjutkan. Sekarang pilih negara atau wilayah. Saya akan memilih Amerika Serikat dan klik ya. Kemudian pilih tata letak keyboard. Saya akan mencari tata letak keyboard yang paling relevan untuk saya. Kemudian klik ya. Anda bisa menambahkan tata letak keyboard kedua jika mau dengan mengklik tambah tata letak. Tapi saya akan melewati bagian itu untuk saat ini. Dan sekarang Anda bisa terhubung ke jaringan. Jadi saya akan memilih yang ini dan klik hubungkan. Dan sekarang ini saya bisa memasukkan kunci keamanan dan dengan aman klik masuk dan seharusnya itu menghubungkan saya. Kemudian klik berikutnya. Dan sekarang entah kenapa itu melakukan sesuatu dan restart dan sebagainya. Sekarang saya perlu meninjau perjanjian lisensi. Saya rasa itu sedang memperbarui dirinya sendiri. Kemudian klik terima. Sekarang, mari kita beri nama perangkat ini. Saya akan melewati itu untuk saat ini, tapi Anda bisa menamainya jika mau. Sekarang, pilih bagaimana Anda ingin mengatur perangkat ini jadi baik. Untuk penggunaan pribadi atau untuk kerja atau sekolah, saya akan mengaturnya untuk penggunaan pribadi. Dan jika firman yang mengaturnya untuk sekolah atau kerja di langkah ini, maka langkah-langkah selanjutnya akan berbeda. Jadi Anda mungkin tidak mendapatkan langkah yang sama seperti saya, tapi saya mengaturnya untuk penggunaan pribadi. Jadi, mari kita klik berikutnya. Sekarang Anda diminta untuk membuka kunci pengalaman Microsoft Anda, apapun artinya. Cukup klik masuk, dan sekarang Anda perlu masuk ke akun Microsoft Anda. Jadi jika Anda nggak memiliki satu, Anda bisa membuatnya di sini. Dan juga ketikkan akun tersebut. Mari kita lihat apakah kita bisa. Enggak, sebenarnya kita tidak bisa. Jadi saya rasa kita harus masuk dengan menggunakan akun Microsoft yang valid dan aktif untuk mengakses layanan. Kita tidak bisa membuat akun lokal. Jadi, mari kita ketikkan emailnya. Sekarang saya akan masukkan kata sandi kamera yang telah Anda buat sebelumnya. Dan sekarang saya sudah memasukkan kata sandi tersebut dengan benar dan hati-hati. Jadi, mari kita lanjutkan ke pengaturan berikutnya. Oke, dan sekarang ini saya bisa klik lanjutkan. Ini sedang mengembalikan cadangan saya. Sebenarnya saya tidak ingin itu, tapi ya. Jadi jika Anda tidak ingin mengembalikan cadangan, Anda harus klik pada opsi lainnya. Mari kita lihat apakah saya bisa menghentikannya. Saya tidak bisa. Oke, tidak masalah. Jadi, ya, jika Anda tidak ingin mengembalikan cadangan, Anda harus klik pada opsi lainnya agar tidak mengembalikannya. Dan sekarang ia bertanya kepada saya apakah saya ingin mengatur wajah untuk masuk lebih cepat, dan saya akan melakukannya. Jadi, mari kita klik ya atur, tapi Anda tidak harus melakukannya jika Anda tidak mau. Sekarang Anda perlu memusatkan wajah Anda di dalam bingkai dan tunggu sebentar sampai semuanya siap. Ingat untuk melihat langsung ke kamera saat melakukan itu. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Dan di langkah berikutnya ia minta saya untuk membuat PIN. Jadi mari kita buat PIN untuk akun saya. Anda perlu memasukkannya 2 kali untuk mengonfirmasi. Saya rasa saya sudah memasukkannya dengan benar. Mari klik OK.
Anda juga bisa menyertakan huruf dan simbol jika Anda ingin membuat kata sandi alphanumeric. Sekarang Anda bisa menyesuaikan pengaturan privasi ini. Saya akan cepat-cepat menerima itu. Dan di sini Anda bisa mengkustomisasi pengalaman Anda dengan memilih apa yang Anda lakukan di komputer Anda. Jadi bisa memilih pengembangan, hiburan, permainan, sekolah, kreativitas, bisnis, atau keluarga. Saya akan melewati bagian itu. Dan sekarang ia meminta saya untuk hubungkan ponsel Android jika saya mau. Jadi saya akan bisa berbagi foto antara ponsel Android saya dan yang satu ini di PC ini, juga pesan teks dan panggilan video. Saya akan melewati itu karena saya tidak membutuhkannya. Dan sekarang Anda bisa mencadangkan foto ponsel Anda. Saya juga akan melewati bagian itu. Dan Anda bisa mengatur sesuatu dengan Microsoft Edge. Saya juga akan klik tidak sekarang dan tidak sekarang. Dan sekarang Anda bisa dengan mudah menerima percobaan gratis dari Microsoft 365 Family. Saya akan menolak itu, dan saya juga akan menolak Microsoft 365 Basic. Dan sekarang Anda mendapatkan juga informasi ini tentang Microsoft 365. Jadi mari kita klik berikutnya. Sekarang sedang memeriksa pembaruan Windows. Jadi kita tunggu sampai selesai. Dan sekarang ini juga akan memakan beberapa menit untuk menyelesaikan pembuatan akun Anda, dan setelah itu selesai, Anda seharusnya bisa menggunakan perangkat Anda. Dan sekarang seperti yang Anda lihat, saya sudah di sistem, saya bisa menutup tips ini. Dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.